Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Tengku Siti Fatimah Makfirah, Muhammad Syafiq Wahyu Marheza, dan Muhammad Faiz Fikri. Kami akan mempresentasikan proyek mikrokontroler kami mengenai SmartMain. Hal-hal yang akan kami bahas yaitu ide dari proyek, komponen dan aplikasi yang kami gunakan untuk mengerjakan proyek ini, detail proyek, program, dan simulasi dari proyek. Untuk ide dan komponen akan dijelaskan oleh Muhammad Syafiq. Baik, untuk ide proyek, di sini kita menciptakan SmartMain yang melatar belakangi ide proyek ini yaitu dari setiap aktivitas keseharian seseorang dibutuhkan tempat atau ruangan yang nyaman dalam beristirahat dan meningkatkan konsentrasi pada suatu bidang yang dikerjakan. Jadi ketika kita beraktivitas, biasa kita lakukan oleh beberapa orang di rumah tangga saat pagi dan malam hari, yaitu dengan membuka atau menutup atau mematikan lampu dan kemudian secara manual, sehingga seseorang sering lupa untuk menutup kembali di saat mereka berpergian dari pagi hingga malam hari. Jadi tujuan dari proyek ini yaitu untuk memudahkan dalam otomasi lampu dan gorden rumah berdasarkan dengan intensitas cahaya dan pergerakan manusia. Saat siang hari, gorden akan otomatis terbuka dengan lampu yang tetap mati, dan pada malam hari, gorden akan otomatis tertutup dengan lampu yang akan hidup berdasarkan pergerakan manusia. Hal ini akan memudahkan manusia dalam penghematan listrik. Selanjutnya, mengenai komponen dan aplikasinya. Jadi, kami di sini menggunakan beberapa komponen, yaitu Arduino Uno sebagai microcontroller yang mampu mengontrol lampu dan gorden dengan sensor. Kemudian ada sensor peer yang berguna untuk mendeteksi setiap pergerakan manusia ketika masuk maupun keluar ruangan. Dan sensor LDR ini yaitu untuk mendeteksi intensitas cahaya matahari melalui gorden yang terbuka maupun tertutup. Selanjutnya, di sini kita ada juga komponen yaitu lampu dan gorden. Jadi di sini ada 3 lampu yang kita pakai dengan objek yang dikontrol. Kemudian ada motor servo ini digunakan untuk membuka dan menutup gorden. Kemudian ada juga aplikasi yang kita pakai yaitu Proteus. Jadi Proteus ini merupakan software elektronik yang digunakan untuk membantu para desainer untuk merancang suatu rangkaian elektronik. Software ini memiliki 2 fungsi sekaligus dalam satu paket, yaitu sebagai software untuk menggambar skematik dan maupun sebagai software untuk menggambar PCB atau printed circuit board. Kemudian ada juga aplikasi yang kami gunakan yaitu Arduino IDE, yaitu untuk menuliskan, memverifikasi maupun kita mengkompil program yang akan digunakan pada Proteus nanti di board Arduino ini, yang nantinya link nanti akan dimasukkan ke Arduino pada Proteus. Untuk selanjutnya aplikasi yang kita gunakan yaitu Trello. Di sini Trello merupakan aplikasi kolaborasi yang memungkinkan untuk mengatur berbagai proyek yang akan kita tuju. Dengan Trello ini, semua orang dari proyek tersebut akan mengetahui apa saja yang sedang dikerjakan dan apa saja yang sudah kita kerjakan. Jadi Trello ini dapat kita buka atau akses melalui smartphone ataupun komputer dengan mudah. Selanjutnya mengenai detail project akan disampaikan oleh Tengku Siti Fatimah. Mengenai detail project dari kami, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami menggunakan Arduino Uno, kemudian sensor LDR, motor servo, lampu LED, 3 lampu LED, sensor peer, dan pada simulasi ini kami menggunakan virtual terminal untuk memudahkan dalam mendeteksi, memberikan informasi apakah terdeteksi pergerakan manusia atau tidak. Kemudian untuk codingnya akan dijelaskan oleh Muhammad Faiz Fikri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang coding yang sudah saya buat. Oke, di sini pertama kami menggunakan jadi kami menggunakan program yang kami gunakan itu terletak pada Arduino. Oke, pertama di sini ada include servo.h yaitu sebagai library
library-nya. Kemudian servo gorden, yaitu pemberian nama library servo, yaitu gorden. Kemudian kemudian integer sensor gerak sama dengan 2, yaitu mendeklarasikan sensor gerak di pin 2 seperti pada Proteus yang rangkaian Proteus yang kami siapkan tadi. Selanjutnya integer sensor cahaya A2, yaitu mendeklarasikan sensor cahaya di analog A2. Selanjutnya integer nilai cahaya sama dengan 0, yaitu variabel yang digunakan untuk menampung nilai sensor cahaya. Selanjutnya integer nilai gerak sama dengan 0, yaitu variabel yang digunakan untuk menampung nilai sensor gerak. Kemudian integer LED underscore 1 sama dengan 7, integer LED underscore 2 sama dengan 8, integer LED 3 sama dengan 9, yaitu pada LED 1 mendeklarasikan lampu LED pada pin 7, yang LED 2 mendeklarasikan lampu LED 2 di pin 8, dan yang LED 3 mendeklarasikan lampu LED 3 di pin 9. Kemudian bool malam sama dengan false, yaitu kondisi yang menunjukkan apakah daerah lingkungan di luar itu malam atau paginya. Kemudian void setup pin mode sensor gerak input, yaitu membuat pin sensor gerak sebagai input, yaitu pada pin 2. Kemudian pin mode LED 1 output, yaitu membuat pin LED 1 sebagai output yang ada pada pin 7. Kemudian pin mode LED 2 output, membuat pin LED 2 sebagai output pada pin 8. Kemudian pin mode LED 3 output, membuat pin LED 3 sebagai output, yaitu pada pin 9. Kemudian di sini kami menggunakan pin mode sensor cahaya input, yaitu membuat pin sensor cahaya sebagai input, yaitu di analog A2. Kemudian serial .begin 9600, yaitu men-set kecepatan serial di 1600 bit per second. Kemudian gorden.attach 10, yaitu membuat servo pada pin 10. Kemudian void loop nilai cahaya sama dengan analog read. Oke, di sini kita menggunakan analog read, yaitu di mana dia memiliki nilai 0 sampai 1023. Ya, jadi fungsi dari analog read ini membaca sensor cahaya pada analog O2. Kemudian if nilai cahaya kecil dari sama dengan 200. Serial.printin malam. Oke, di sini dengan range nilai 0 sampai 1023 tadi, jika pembacaan sensor cahaya lebih kecil dari sama dengan 200, maka akan gelap. Maka berarti lingkungan di luar itu gelap dan gordennya akan tertutup karena tidak ada cahaya yang diberikan, tidak ada cahaya pada lingkungan di luar. Sehingga gorden.write 90, yaitu membuat servo bergerak 90 derajat. Servo ini menggerakkan gorden tadi sebesar 90 derajat. Oleh karena itu malam sama dengan true. Kemudian serial.printin pagi, yaitu jika pembacaan sensor lebih dari 200, yaitu dari range 201 sampai 1023, maka menunjukkan bahwa cahaya di lingkungan luar itu ada dan terang, sehingga gorden akan terbuka. Kemudian gorden.write 0, yaitu membuat servo bergerak 0 derajat, sehingga malam itu sama dengan false. Kemudian pada nilai gerak sama dengan digital read atau sensor gerak, yaitu membaca sensor gerak pada pin 2. Di sensor digital read ini yaitu memiliki nilai 0 atau 1, yaitu low atau high. Kemudian if nilai gerak sama dengan high, malam sama dengan false. Digital write LED 1 low, kemudian digital write LED 2 low, digital write LED 3 low, yaitu untuk jika sensor gerak pada digital read menunjuk angka 0, maka akan low dan lampu akan mati. Kemudian
else if nilai gerak sama dengan high, malam sama dengan true. Digital right LED 1 high, digital right LED 2 high, digital 3 LED 3 high. Yaitu jika sensor gerak pada digital read menunjuk angka 1, maka akan high dan lampu akan aktif. Jadi pada coding ini jika keadaan malam hari dan sensor geraknya menunjukkan bahwa ada manusia yang masuk ke ruangan tersebut, maka digitalnya akan menuju angka 1 dan lampu akan aktif atau akan hidup. Kemudian else if nilai gerak sama dengan low, malam sama dengan true. Digital right LED 1 low, digital right LED 2 low, digital right LED 3 low. Jika sensor pada gerak pada digital read menunjuk angka 0, maka akan low dan lampu tidak aktif walaupun pada malam hari. Kemudian else digital right LED 1 low, digital right LED 2 low, digital right LED 3 low. Yaitu kondisi di mana jika di pagi hari maka digital read akan tetap menunjuk angka 0 dan lampu tidak akan aktif. Jadi jika di pagi hari ada cahaya di lingkungan sekitar dan dia akan menunjukkan sensor, memberikan cahaya kepada sensor LDR, maka lampu tidak akan aktif dan gorden yang akan terbuka. Oke, selanjutnya akan saya kembalikan kepada Tengku Siti. Baik, terima kasih Halis. Selanjutnya yang terakhir ialah mensimulasikan project. Senter yang di sebelah kiri itu menandakan mensimulasikan cahaya matahari. Dan apabila didekatkan berarti intensitas cahaya mataharinya besar sehingga motor bergerak dan lampu tidak akan hidup walaupun terdeteksi manusia. Nah, kemudian saat sensornya ini atau cahaya ini kecil, maka motornya itu akan bergerak kembali seperti semula, yang menandakan gorden akan tertutup dan saat terdeteksi manusia barulah lampu akan hidup. Proyek ini bertujuan untuk membantu manusia dalam hal penghematan energi yang diakibatkan oleh kelupaan dalam mematikan lampu. Pada proyek ini adanya gorden dan motor servo yang bekerja untuk membuka gorden secara otomatis maupun menutupnya. Gorden ini akan membuka dan menutup secara otomatis berdasarkan adanya deteksi cahaya matahari dari sensor LDR, dan lampu akan hidup secara otomatis apabila dideteksi manusia oleh sensor PIR, dan lampu ini akan hidup hanya pada malam hari. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.